Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG, dan yang saya hormati seluruh dosen tetap PGMI, khususnya Ibu Nur Fatimah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Imamatus Soimah, program studi PGMI semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan peta konsep yang telah saya buat yang bertema akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam peta konsep ini ada 4 poin, yaitu yang pertama peristiwa Haji Wada, dan yang kedua yaitu khutbah Haji Wada, dan yang ketiga yaitu hari wafatnya Nabi, dan yang terakhir yaitu hikmah perjalanan Nabi. Dan Haji Wada ini dilakukan pada tahun 10 Hijriah di usia Nabi yang ke-62 tahun, dan Nabi itu melaksanakan sekurang lebih bersama 100.000 umat Islam. Yang nomor 2 di sini yaitu khutbah Haji Wada. Dalam khutbah itu Nabi menyampaikan pesan-pesan penting, yaitu Nabi menyampaikan bahwa mungkin itu adalah pertemuan terakhir beliau dengan, dan Nabi juga menyampaikan bahwa Allah itu hanya satu, tiada Tuhan selain Allah, dan semua manusia itu berasal dari Nabi Adam, dan tidak ada perbedaan derajat manusia kecuali ketakwaannya kepada Allah. Dan khutbah ini disampaikan di Padang Arafah saat pelaksanaan ibadah haji setelah Haji Wada. Dan Nabi juga menerima wahyu terakhir, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang menjelaskan bahwa agama sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3 yaitu hari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Haji Wada itu sudah terlaksana, Nabi itu mulai jatuh sakit dengan demam yang tinggi, dan walaupun beliau itu sakit masih memberi nasihat kepada umat dan mendoakan para syuhada di perang Uhud, dan memerintahkan agar pasukan Usama itu tetap melanjutkan perjuangan. Dan ketika sakit Nabi itu semakin parah, Nabi meminta Abu Bakar untuk menjadi imam sholat dan menggantikan beliau sebelum wafat. Dan Nabi juga berwasiat agar umat menjaga sholat dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan berbuat baik kepada sesama. Nabi wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di pangkuan istrinya, yaitu Siti Aisyah, pada usia 63 tahun. Dan Nabi tidak meninggalkan harta apapun, tapi beliau meninggalkan 2 pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir di sini yaitu hikmah akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Beliau itu mengutamakan kepentingan umat daripada dirinya sendiri, dan para sahabat itu ikhlas menerima wafatnya Nabi. Walaupun mereka itu sangat sedih, para sahabat juga sangat mencintai Nabi, tapi tetap harus lebih mengutamakan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Abu Bakar tetap tegar karena menyadari bahwa hidup dan mati manusia itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan materi yang telah saya jelaskan itu pada yang bertema akhir hayat Nabi Muhammad SAW, yang dapat kita ambil dari perjalanan Nabi, yaitu kita harus selalu sabar dan selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.